Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis-shalihin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur dan tidak putus-putus kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat nikmat yang juga tidak putus-putusnya kita dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut kepada halaman 111. Di paragraf kedua, wa ammal mubtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa ammal mubtadi'u ba'da an ya'lama min al-jadali walau syai'an yasiran faqallama yanfa'u ma'ahul kalam. Fa innaka in afhamtahu lam yatruk mazhabahu wa ahala bil qusuri ala nafsihi wa qadru anna inda ghairihi jawaban wa huwa ajizun anhu wa innama anta mulabbisun alaihi bi quwwatil mujadalah. Adapun orang-orang yang berbuat bid'ah atau ahli bid'ah, setelah dia mengetahui sesuatu dari perdebatan, walaupun sedikit, maka itu sedikit pula manfaatnya bersama manfaat pembicaraan atau diskusi bersamanya. Maka sesungguhnya jika engkau bisa mendiamkan mereka atau membungkam mereka, mereka tidak akan meninggalkan mazhabnya. Wa ahala bil qusur alam nisi, dan dia dihalangi kerana pendek, ya, terbatasnya atas dirinya, dan seukuran di sisi yang orang lain ada jawaban bahwa ajiz anhu, dan bagi dia, dan dia lemah darinya, tidak mampu menyerapnya. Wa innama anta, dan hanya saja engkau mulabbis, menyamarkan atau mengaburkan asasnya dengan kekuatan berdebat. Ya. Itu wa ammal amiyu, adapun orang awam, idza sarafa anil haqq binau'i jadalin yumkinu an yarudda ilaihi bimislihi qabla an yashtadda ta'assubu lil ahwa. Ya. Adapun orang awam, apabila dia berpaling daripada yang hak dengan semacam perdebatan, itu memungkinkan dia untuk dikembalikan kepadanya bimisli, dengan serupanya.
Dia serupa ajaran yang kepada yang hak. Qabla, sebelum kuat ta'assubnya lil ahwa, kepada hawa nafsu. Fa iza ishtadda ta'assubuhum waqa'al ba's minhum. Waqa'al ba'su minhum. Dan apabila ta'assub mereka sudah sangat kuat, fanatiknya sudah sangat kuat, maka akan terjadilah keburukan, keputusasaan dari mereka. Tidak putuslah harapan dari mereka. Izit ta'assubu sababun yursikhul aqaida fil nufus. Karena fanatik itu adalah sebab menguatnya akidah dalam diri. Ya. Wa huwa aidan min afati ulama isu. Dan dia juga merupakan penyakit dari ulama-ulama yang ulama-ulama buruk. Fa innahum yubalighuna fit ta'assub lil haqqi. Dan mereka terlalu atau melampaui batas dalam ta'assub kepada yang hak, yang mereka anggap hak, benar. Wa yanzuruna ila al-mukhalifina min bi'ainil izdira'i wal istihqar. Dan mereka memandang kepada orang-orang yang tidak setuju dengan mereka, orang-orang yang mukhalifin, yang tidak sepakat dengan mereka, dengan mata izdira, melecehkan dan meremehkan dan melecehkan. Fatambaisu minhum ad-da'wa bil mukafa'ah wal muqabalah wal muamalah. Maka muncullah atau bangkitlah dari mereka tantangan atau ajakan untuk bermukafa'ah, muqabalah. Mukafa'ah itu untuk duduk satu lingkaran, dan muqabalah dan bertatap muka, wal muamalah dan berkomunikasi, ya. Wa tatawaffaru bawaisuhum ala talabi nusratil batil. Maka bertambah subur atau bertambah banyak motivasi mereka untuk mencari pendukung yang batil. Wa yaqwa gharaduhum fi tamassuki bima nasabu ilaihi. Dan menguat tujuan mereka atau maksud mereka dalam berpegang dari apa yang mereka berafiliasi atau bergabung kepadanya. Walau ja'u fi janibil lutfi war rahmati wan nushi fil khalwah la fi ma'ridit ta'assubi wat tahqiri la anjahu fihi. Dan kalau mereka datang dari aspek atau dari segi yang lunak dan kasih sayang dan nasihat dalam kesunyian, yaitu bukan dalam hal keadaan penampilan ta'assub atau tahkir atau meremehkan, maka mereka akan bisa berhasil padanya. Ya, sampai situ ini lanjutan dari penjelasan dari batas-batas kemampuan atau batas-batas ilmu yang atau level-level, tingkat-tingkat ilmu yang mesti disadari, ya. Dan ini kelompok orang yang di luar arus. Wa ammal mubtadi' orang ahli bid'ah di zaman
di zaman Al-Ghazali itu ahli bid'ah itu adalah ya seperti kaum filosof, kaum Mu'tazilah, ya, dan termasuk juga Syiah. Itu kalau diadakan pun perdebatan itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ya. Meskipun bisa dibungkam dengan hujah-hujah yang kuat, mereka tidak akan meninggalkan mazhabnya. Ya. Karena dan karena mereka itu dihalangi oleh keterbatasannya juga. Ya. Mungkin juga ketidaktahuannya, keluasan ilmunya. Orang-orang itu karena biasanya orang-orang itu hanya mau mempelajari mazhabnya sendiri, nggak mau mempelajari mazhab orang lain. Jadi pokoknya yang di mazhab dia lah yang benar. Ya, jadi wahala bil kusuri ala nafsi, dan itu dihalangi oleh atas diri dia itu dengan bil kusur, dengan pendeknya pemahamannya, atau kalau kalau di sini mengejek orang yang dangkal ilmu dia sumbu pendek. Dan kalau sumbu pendek, ya tidak bisa dia diajari. Ya, diturut pun tidak bisa, diberi ajar tidak bisa. Jadi itu cerdas tidak bisa diikut, bodoh tidak bisa diajar. Itulah ya itu. Walaupun bagi orang lain ada jawaban, bagi dia ya tidak mampu juga ya, menyerapnya. Dan paling-paling dia itu dengan kuatnya perdebatan, paling-paling dia juga bingung gitu. Tetapi dia tidak akan beranjak daripada pemahamannya. Itu pengikut mazhab-mazhab yang bid'ah pada zaman Imam Al-Ghazali. Adapun orang awam apabila dia sudah berpaling dari yang benar, karena ada misalnya terikut arus diskusi perdebatan, ya, menganggap salah satu pihak itu pemenangnya dan dia mengikutnya, padahal itu yang pemenangnya itu adalah yang berada di pihak yang batil. Ya. Nah, itu mungkin dikembalikan dia, bisa dikembalikan kepada yang hak sebelum ta'assubnya bertambah kuat kepada hawa nafsunya, ya, kepada yang mungkin ada hal-hal yang mendorong dia untuk mengikut hal yang batil itu. Maka apabila ta'assub mereka itu, fanatiknya itu bertambah kuat, itu tidak ada harapan lagi dari mereka. Jadi kalau orang awam sudah fanatik dia, itu tidak ada harapan lagi untuk diberi pelajaran. Dia akan tetap dalam kebatilannya. Karena fanatik itu menjadi sebab menguatnya kepercayaan dalam diri. Ya. Dan itu juga merupakan afat, bahaya atau penyakit dari ulama su'. Ya. Ulama su' ini ya, mengklaim hanya dia yang benar.
yang lain itu salah. Jadi tidak menerima perbedaan pendapat. Nah, kalau itu didengar oleh orang awam dan diterima, dan dia menjadi penatik dalam pendapat itu karena dia percaya yang disampaikan oleh sang ulama tadi, maka itulah bahaya. Dan menganggap orang yang berbeda pendapat dari dia itu meremehkan dan bahkan menghina istighfar. Istighfar itu menghina atau istira meremehkan. Maka timbullah mereka menantang untuk berdebat, berduduk, dan dorongan-dorongan di dalam diri mereka untuk membela kebatilan itu bertambah kuat dan membuat tujuan mereka untuk berpegang, pokoknya tidak akan beralih dari apa yang mereka sudah anut itu tersebut. Yaitu apa yang diingatkan kepada kita. Jadi kalau ada ustadz yang menganggap mazhabnya aja yang paling benar, yang lain salah, jangan diikut. Karena memang perbedaan pendapat sudah terjadi. Ya paling-paling kita menjelaskan dalil-dalil dari masing-masingnya itu seperti ada perbandingan. Terutama dalam masalah-masalah fikih. Dan di dalam masalah-masalah akidah itu ada ahlul bid'ah. Dalam masalah fikih itu ada perbedaan pendapat yang semua itu memiliki dalil-dalil. Itulah kira-kira yang dapat disampaikan pagi ini, dan kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan. Ya. Mana yang lebih berbahaya? Orang fanatik dengan bermazhab amburadul. Fanatik kan dia saja yang benar. Mana kalau dibandingkan dengan bermazhab amburadul, tidak ada yang lebih berbahaya. Lagi dah, mana yang lebih berbahaya? Orang yang fanatik daripada orang yang bermazhab amburadul? Yang fanatik dimaksud sini yaitu menyalahkan orang lain. Artinya orang lain itu salah, yang benar itu dia. Dan dia berpegang itu, menganggap orang lain itu salah. Itu fanatik namanya. Padahal mungkin belum tentu kan. Jadi dilihatlah. Ya, kalau dalam mazhab fikih kan ada mazhab-mazhab. Ya. Dan imam-imam mazhab dulu dari dia tidak saling menyalahkan. Ya, beramal menurut dalil yang dipegang saja gitu. Nah, tapi kalau ada juga yang mencari mencampur baur, tidak tahu mazhab, atau dia tidak bisa mana yang mau diikut itu ya sama juga efeknya kepada umat. Jadi orang bingung, orang awam akan bingung dia. Kalau ulama tidak tahu amburadul gitu,
mana yang mau ikut. Jadi atau baling-baling di atas bukit gitu. Atau juga mencari yang mudah-mudah saja. Yang ringan-ringan dipegang, kalau yang ada yang berat-berat ditinggal. Pakai mazhab yang apa saja, yang ringan-ringan saja. Nah itu juga efeknya sama. Karena tidak ada yang bisa dipegang dari ulama yang seperti itu. Jadi, boleh memegang satu mazhab. Tapi kita harus sadar bahwa mazhab lain itu punya dalil juga, punya alasan juga. Sejauh dia dalam mazhab yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu apalagi, itu yang disebut Mubtadi' al-Mubtadi'. Dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu al-Mubtadi' namanya, itu Ahlul Bidah. Tapi kalau masih dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah, ya dalam kalangan Ahlul Sunnah, itu ya tidak terjadi sesat menyesatkan. Ya. Ya. Masalah khilafiyah itu beliau selesai. Masalah khilafiyah beliau selesai. Masalah khilafiyah itu tidak mau selesai. Sampai dunia kiamat dia tidak akan selesai. Jadi kita menyadari bahwa masalah-masalah khilafiyah itu masing-masing ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Jadi kita amalkan saja apa yang kita yakini dalilnya lebih kuat. Itu saja. Jadi tidak perlu menyesatkan kalau orang begini itu sesat. Ya. Ahlu bidah masuk neraka, gitu kan gitu. Ya. Yang mudah-mudah itu sekarang ada rahasia haji. Yang rahasia itu memang diberikan yang mudah-mudah aja. Mengasih anak ayam yang sudah rahasia. Ya. Itu memang diberikan yang mudah-mudah. Jadi tidak hanya memakai yang mudah-mudah itu tidak dibenarkan. Yang mudah-mudah. Yang gampang-gampang. Saya kira manasik itu yang mudah, yang gampang sama aja. Tidak ada yang gampangnya. Apa yang gampang? Kalau masalah wudhu misalnya itu bukan yang muda yang tua, sama saja. Wudhu itu ya memakai mazhab yang tidak membatalkan wudhu ketika kita bersenggol dengan perempuan. Ya, pindah mazhab. Ya, pakai mazhab itu. Karena itu musyaqqat. Kalau sekali bersentuh kita akan orang-orang Bangladesh, orang India itu, orang Afrika itu kan dia tangannya orang ibu-ibu itu nggak ditutup, kakinya juga nggak ditutup. Jadi kita nyenggol dia, kita waktu tawaf, dan itu akan terjadi terus. Kalau sekali nyenggol itu pakai mazhab Syafi'i, pergi wudhu repot sekali. Maka digunakan mazhab Imam Abu Hanifah di situ. Itu bukan hanya untuk orang tua, ya. Orang muda juga gitu. Boleh, ya. Fanatik dengan taklit dengan satu mazhab ini mana? Kita
orang awam itu wajibkan taklid pada umat karena dia tidak seperti itu. Kalau taklid boleh mengikut taklid itu artinya mengikut satu pendapat mazhab. Itu taklid. Dia tidak perlu mencari-cari dalil-dalil lagi karena dia bukan seorang mujtahid, orang awam. Ikut aja yang sudah dihidangkan oleh para ulama ini. Udah artinya tinggal kalau ibarat makanan tinggal makan, tidak perlu masak lagi. Itu kemudahan bagi orang awam. Boleh ikut, tapi jangan ikut pula membida'ahkan yang mazhab yang lain gitu. Jadi dia tidak tahu sesuatu, wah itu bid'ah tuh, masuk neraka. Kata siapa? Kata guru saya. Iya. Iya. Asal jangan taklid buta. Yang ketika disebutkan buta. Tidak ada alasan minum boleh betul. Itu tanah rumah. Ya, tidak ada alasannya ada ini juga itu tapi kita kalau teknik kita harus dicari sampai kita terkait tapi ikut pendapat orang. Yang ketiga taklid, taklid itu dulu kalau taklid foto ini taklid tadi, taklid tadi Jadi muttabi' itu istilah dalam fikih. Kalau mujahid muttabi' itu dia mengerti dalil-dalil yang digunakan dalam mazhab itu dan dia ikut. Ya. Nah, itu muttabi'. Kalau mujtahid itu yang memutuskan, yang mentarjihkan, yang menguatkan dalil bahwa pendapat saya inilah. Ya, ada juga mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab itu ketika ada perbedaan pendapat di satu mazhab, maka dia memilih atau menguatkan satu pendapat di antaranya. Itu mujtahid mazhabnya. Ya. Jadi ada juga yang tidak membolehkan seperti bersalawat itu tidak pakai sayyidina. Sedangkan Allah memberikan kekerajaan dua kepada untuk sayyidina itu untuk Muhammad dan Ibrahim. Ini kenapa ada orang yang tidak boleh memakai sayyidina? Ya kalau bagi yang tidak boleh ini jangan pakai. Kan itu aja. Bagi yang boleh kan pakai sayyidina. Itu sudah. Ya, tapi yang apa itu itu yang pakai sayyidina itu masuk neraka nanti. Padahal Rasulullah sendiri yang mengatakan ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyid bagi seluruh umat manusia nanti di hari kiamat. Nah, kita ucapkan sayyidina, mudah-mudahan kita termasuk yang di bawah pimpinan Rasulullah itu nanti di hari kiamat. Kan itu saja. Dan juga adab kita kepada Rasulullah SAW. Ya, bagi yang fanatik di satu masjid, orang tidak pakai sayyidina, diusirnya dari masjid. Itu kan fanatik. Dikecil apa Muhammad ini?
Sayyidina Muhammad yang itu, yaitu adab kita kepada Rasulullah SAW di hadapan Allah SWT. Inilah pimpinan kami, penghulu kami, ya Allah, berilah dia selawat, limpahkan dia karunia yang banyak kepadanya. Kan itulah adab kita yang diajarkan oleh ulama-ulama. Rasulullah tidak akan menggunakan Sayyidina dia untuk dirinya. Bagaimana Rasulullah akan menggunakan Sayyidina untuk dirinya? Siapa dia? Ya. Karena kita yang mengakukan bahwa Rasulullah itu adalah penghulu kita, ikutan kita. Nah itu dalilnya di hadis itu. Banyak hadisnya, banyak riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain. Ya, bahwa Rasulullah itu adalah sayyid bagi kita. Saya usahakan. Nah, jadi yang mau ikut hadis itu silakan, yang tidak mau ikut ya tidak apa-apa. Ya. Itu saja kan sudah tidak perlu kita memasukkan orang kepada neraka karena itu. Memang dia punya kunci surga itu. Ya. Ya, hadis itu banyak dibahas oleh orang. Artinya ditolak oleh sebagian ulama. Dhaif gitu. Tapi untuk untuk renungan kita, ya boleh-boleh saja kita buat itu sebagai bahan pertimbangan kita. Ya. Karena memang nyatanya ketika kita menganut satu penafsiran atau satu riwayat dari hadis saja, ketika satu saat kita terdesak bahwa itu tidak bisa diamalkan, padahal ada riwayat yang lain yang memberikan jalan keluar, nah itu kan situ ada kemudahan. Itu realitasnya seperti itu. Yang pertama karena khilafiyah itu sudah menjadi realitas. Gitu. Ya. Oh, Syiah. Ya. terjadinya si anak itu berawal katanya ya dari kudung tak kembali juwada. Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang memaulahu maka dia akan memaulah Ali. Ya. Maula yang diartikan orang Iran atau apa itu adalah pemimpin. Sementara di kalangan para sahabat maula itu adalah menyayangi gitu ya, seperti pemimpin. Apakah benar itu terjadi perbedaan status anak maula yang memang dahulu berasal itu atau ada dari momen-momen lain? Iya. Jadi itu kan penafsiran di dalam surat
apa namanya, uh, uh, ada peristiwa sudah perang Tabuk kembali, ada di suatu tempat namanya Ghadir Khum. Ghadir Khum itu Rasulullah berpidato. Ketika di situ turun ayat yang ditafsirkan oleh orang Syiah itu sebagai wasiat Rasulullah SAW. Jadi ayat surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Itu ayatnya. Di apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama balaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ketika itulah turun ayat. Wahai manusia, sampaikanlah oleh engkau, wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, sampaikanlah kepada oleh engkau apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhan. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau berarti belum menyampaikan risalahnya. Nah, apa kata Nabi waktu itu? Yang disampaikannya itu apa? Bahwa saya, katanya, dengan Ali ini seperti Musa dan Harun. Man kuntu maulahu fahaliyun maula. Ini siapa orang yang saya ini menjadi maulanya, maka Ali maulanya. Jadi dibandingkan Musa dengan Harun. Harun kan penerus Nabi. Jadi itu dipahami oleh orang-orang Syiah sebagai wasiat Nabi pengganti dia. Ya. Itu didengar oleh semua sahabat. Tapi kan penafsirannya berbeda-beda. Ya. Karena di situ turun ayat ya Rasul itu balik. Diperintahkan Nabi menyampaikan apa yang diturunkan. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah bahwa isyarat bahwa beliau akan wafat ini, saya ini dengan Ali itu sama dengan Musa dan Harun. Nah, tetapi karena ada hadis yang lain yang menyatakan la nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali tidak dipahami sebagai nabi seperti Harun, cuma penggantinya. Jadi yang nanti menjadi mengganti Rasulullah itu langsung diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Ali. Itu pemahaman orang Syiah. Ya, ketika Rasulullah wafat, maka terjadilah rapat di Bani Saqifah, apa ini? Ya, Bani Saqifah. Bani Saqifah. Tanpa ada Ali, karena Ali masih mengurus jenazah Rasulullah SAW. Maka para sahabat
waktu itu memutuskan terjadi perdebatan antara orang Ansor dengan orang Muhajirin. Orang Ansor tentu dia mau mengganti Rasulullah dari kaum Ansor. Orang Muhajirin tentu mau ingin dari kelompok Muhajirin. Terjadi perdebatan sengit. Tapi akhirnya karena ada putus, Umar berdiri mengangkat Abu Bakar langsung membaiat. Dan sahabat-sahabat lain ikut membaiat. Sehingga jadilah Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, menurut orang Syiah, sahabat-sahabat itu padahal mereka tahu sudah mengingkari wasiat Rasulullah. Sudah jelas Rasulullah berwasiat Ali yang kenapa masih di ya. Nah, oleh sebab itu orang Syiah itu membenci sahabat-sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan kenapa? Karena melanggar wasiat Rasulullah SAW. Nah itu kelompok yang ini itulah yang disebut Syiah Ali, artinya pengikut Ali. Bahkan yang bulat itu, yang ekstrimnya mengatakan bahwa Ali itu Nabi. Bahkan Ali dan keturunannya itu maksum. Imam-imam yang baik yang Ismailiyah maupun yang Isna Asyariyah itu, yang imam-imamnya itu adalah maksum sama dengan Nabi. Itu kepercayaan mereka. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, mereka percaya ada satu kelompok di sana, tidak semua, bahwa dulu malaikat itu salah. Katanya sasaran wahyu itu sebetulnya kepada Ali. Jadi salah malaikat diberikan kepada Muhammad. Ya, itu ada kelompoknya dalam Syiah yang percaya seperti itu. Nah, itu puncak ajaran Syiah seperti itu. Yaitu oleh sebab itu tidak termasuk kepada Ahlu Sunnah dia. Ya, yang Ahlu Sunnah mengakui kepemimpinan khalifah yang 4 itu. Tidak dipersoalkan lagi. Karena sudah terjadi, berapa lagi? Tidak bisa lagi waktu dikembalikan. Jadi akui saja. Jadi sikap Ahlu Sunnah. Dan itu memang kesepakatan sahabat. Ya. Dan pemahaman sahabat yang tadi mengatakan itu maula itu bukan wasiat pengganti Nabi. Ya. Pertimbangan Abu Bakar itu katanya karena kalau Nabi berperang, kalau Nabi keluar dari Madinah, itu amanah kepada Abu Bakar untuk mengimami jemaah. Ya, salah satunya. Tapi tidak pernah dinyatakan oleh Nabi seperti itu. Orang Syiah hanya menggunakan dalil akal. 3 alternatif. Pertama, Rasulullah menganggap penggantinya itu penting ditunjuk, diwasiatkan. Tapi dia tidak wasiatkan. Itu alternatif pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak menganggap penting menunjuk penggantinya dan juga tidak mewasiatkan apa-apa. Yang alternatif ketiga, Rasulullah menganggap penting menunjuk penggantinya dan memang sudah ditunjuknya. Kira-kira mana yang lebih bisa diterima di antara alternatif? Kalau dikatakan Rasulullah itu menganggap tidak penting
untuk menunjuk penggantinya, ya. Lalu dia tidak menunjuk. Ya, dia menganggap penting ini perlu ditunjuk pengganti, tapi dia tidak tunjuk. Itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin seperti itu. Atau alternatif kedua, dia tidak menganggap penting menunjuk itu. Masa urusan umat tidak penting? Nanti umat kacau bisa. Dan seorang nabi tentu dapat memprediksi masa depan. Ya. Masa seorang nabi tidak menganggap penting penerusnya. Dan juga tidak mewasiatkan apa-apa, itu juga tidak masuk akal, kata orang Syiah. Yang masuk akal itu, nabi itu menganggap penting menunjuk penerusnya, kepemimpinan. Dan dia sudah tunjuk, yaitu Ali. Itu yang paling masuk akal. Tapi di kalangan Sunda, mengatakan Syiah itu ahlul bidah. Artinya Muslim dia, tapi ahlul bidah. Kalau ulama-ulama salaf. Sekarang, mengatakan orang Syiah itu bukan Muslim. Dia agama sendiri. Itu sekarang gitu. Kalau dulu masih diakui sebagai Muslim. Karena syahadatnya sama dengan syahadat kita. Cuma ditambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya, itu tambahan syahadat. Pernah dibuka forum itu. Nah, Saya bertanya apa? Kan orang Islam kan juga waktu cuma sholatnya kayak juara. ya. Kan sholat pernah sholat itu waktu dan saya sholat. Kan dilakukan dalam waktu perang. Kenapa kita harus melakukan dia? Kemudian dalam waktu perang, Zuhur asar jamaah, maghrib jamaah, kan juga waktu juga. Tapi saya baca dalam buku-buku itu ada hukum dia sholat 3 waktu, tidak sholat 2 waktu, hukum tidak. Bagaimana berpendapat? Jadi di ulama dulu tidak ada yang menganggap Muslim. Cuma hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Tapi ulama tawakuf, tidak mengomentari hadis itu. Bahwa Rasulullah SAW jama'a baina salataini, ya, misalnya zuhur wal asar, maghrib wal isya, biduni matarin wala maradin. Ya. Jadi Rasulullah itu mengumpulkan 2 salat, zuhur dan asar, maghrib dan isya, tanpa ada halangan, bila uzrin wala matarin. Tidak ada uzur dan tidak ada juga hujan. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi ini tidak diamalkan oleh Ahlussunnah. Yang mengamalkan hadis itu orang Syiah. Jadi dari segi itu tidak bisa dikatakan itu keluar dari Islam. Karena ada hadisnya. Cuma karena hadis itu tidak diamalkan. Pertentangan antara Syiah dan Sunni ini itu terutamanya berfokus pada status para sahabat. Itu saja. Dan juga karena akidah mereka akidah Mu'tazilah. Jadi itu 2 itu. Pertama, mereka tidak menerima atau mengkafirkan para sahabat kecuali Salman Al-Farisi dan Ali bin Abi Thalib.
Hanya 2 itu sahabat yang diterima. Yang kedua, mereka mengambil akidahnya akidah Mu'tazilah. Nah, itulah perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Itu saja. Dan permusuhannya dulu sangat keras. Kata orang Syiah, tidak akan masuk surga pengikut Ali ini, Muslim ini, sampai dia bisa meracun salah seorang pengikut Muawiyah. Pengikut Muawiyah itu Sunni, orang Sunni. Begitulah. Jadi dulu ada kepercayaan itu. Sebelum orang Syiah itu mati, harus dia beri racun dulu pada seorang kita. Sebagaimana mereka meracuni Hasan bin Ali. Nah, itulah buruknya permusuhan antara Syiah dan Sunni dulu. Nah, sekarang ini ya kalau kita mau bermusuhan ya sampai dunia kiamat. Tapi untuk apa gunanya bermusuhan? Ya. Kita pelihara aja keluarga kita supaya jangan terkontaminasi oleh paham-paham Syiah. Itu saja. Kalau orang yang sudah orang Iran sana ya biarkan aja. Jadi mereka juga tidak akan pindah ke Sunni ya. Akidahnya sudah Syiah itu ta'assub, fanatik sekali. Sebenarnya kita orang Sunni juga fanatik dengan Sunni kita. Bahkan sekarang ada yang mengkafirkan orang Syiah bahwa bukan Muslim. Dia sama-sama. Mereka menganggap bahwa hadis-hadis yang kita pakai ini sekarang, yang Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, ini semua bohong. Sama dengan orang Sunni juga yang menganggap sahih kitab apa namanya itu Al-Kafi, Al-Kulaini, ya. Jadi ulama mereka itu Al-Kulaini namanya, menyusun juga semacam hadis gitu. Namanya Al-Kafi. Itu bagi orang Sunni itu semuanya mau hadis-hadis palsu. Tidak ada yang sahih di situ. Padahal ada yang sama-sama. Yang ada di Al-Kafi ada juga di hadis Muslim. Contohnya tentang Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman. Ada di Al-Kafi, ada juga di kitab Sunni, kitab hadis-hadis orang Sunni. Tapi karena tadi itu ya sudah saling menyesatkan, ya seperti itu yang terjadi. Pokoknya yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah itu semuanya maudhu. Ya, hadis palsu. Orang Syiah juga menganggap Sahih Bukhari itu yang dianggap paling sahih orang Sunni itu semuanya palsu. Dan mereka punya bukti-bukti kepalsuannya. Nanti kalau dalam kuliah bisa diberikan. Tapi yang membunuh Ali dari kalangan Syiah juga. Dan itu Khawarij. Itu Ibnu Muljam, Abdurrahman Ibnu Muljam itu seorang hafiz dia. Dia hafal Al-Quran. Menganggap Ali itu sudah sesat. Muawiyah sesat. Amru bin As sesat. Inilah yang terjadi perpecahan yang meninggalkan hukum Allah. Ya. Kita wajib berhukum kepada hukum Allah. Maka ketiga tokoh ini harus dibunuh. Maka
Sudah tetap pembunuh-pembunuh. Tapi yang berhasil dibunuh hanya satu, yaitu Ali bin Thalib. Karena Ali ini merakyat, tidak menggunakan pengawal dia. Pergi mengimami salat di Masjid Kufah. Tak ada pengawalan dari sini. Jadi dialah yang berhasil ditikam dari belakang oleh Abdul Rahman bin Muljam dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Nah itulah, itu orang Khawarij. Itu yang sama itu, yang menganggap dirinya benar, yang lain itu salah. Nah itu akibat sangat ta'assub, sangat fanatik itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah siang, ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ya dapat mengingatkan kita supaya kita tetap istiqomah. Ya, istiqomah bukan arti fanatik. Ya, istiqomah karena istiqomah itu disuruh oleh Allah SWT. Nah, istiqomah kita pada sunnah, pada Al-Quran dan sunnah, dan amal-amal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.